Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun jami'a rahimakumullah. Di sana itu tujuan sulit. Baik perjalanan. Para jamaah ahlullah yang berbahagia, sebelum saya meneruskan acara pembacaan zikir khatam Thariqah Qadiriyah, perkenankan saya mengajak dan menghimbau dalam menjelang Pilpres tahun 2024 kita bisa menjaga kondusif negara kita. Silahkan berbeda pilihan, tetapi wajib menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, di antara kita tentu mempunyai pilihan masing-masing, dan kita jangan pernah menganggap yang beda pilihan dengan kita itu sebuah permusuhan sehingga mengakibatkan perpecahan anak bangsa. Dan saya berharap kita bisa menghindari dari adu domba dan perpecahan. Ketika kita mendukung salah satu capres, jangan sampai kita menggunakan politik identitas, menggunakan politisasi agama, dan jangan sampai kita keluar dari adab dan akhlak. Artinya kita jangan hanya karena membela salah satu capres kita, kemudian kita menghinakan capres yang lain, menggibah, menghina, keluar kata-kata kotor untuk capres yang lain. Jangan. Itu bukan perilaku umat Islam, bukan sejatinya warga negara Republik Indonesia. Tetap berbeda akan selalu ada, tapi yang namanya permusuhan dan kebencian itu tidak disyariahkan oleh agama kita. Intinya kita semua harus bekerja sama dengan, khususnya dengan TNI Polri, untuk sama-sama menjaga kondusif negara kita, dan kita lakukan hak sebagai warga negara Republik Indonesia dalam suaranya untuk memilih salah satu capres yang sudah ditentukan oleh KPU. Semua capres itu dibolehkan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak pelanggaran kalau kita tidak memilih salah satu capres kemudian memilih yang lain, bukan pelanggaran. Ya, makanya saya bilang jangan pernah kita menganggap musuh orang yang berbeda pilihan dengan kita. Jangan, karena siapapun capresnya itu sudah boleh dipilih oleh siapapun. Ya, jangan sampai setelahnya capres kita terpecah belah. Karena keutuhan dan persatuan bangsa ini, keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia ini ada prioritas utama. Diadakannya demokrasi dan pilpres itu justru untuk persatuan negara Republik Indonesia. Ironis kalau adanya pilpres, kemudian setelah pilpres kita terpecah belah. Jadi berbeda sekali dengan tujuan. Tujuan diadakannya pilpres agar negara Republik Indonesia ini
bersatu seluruh rakyatnya, sehingga negara kita menjadi negara yang disegani oleh negara lain di mata dunia. Itu ajakan saya, semoga ini menjadi perhatian. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh semuanya, karena saya menilai kita ini sangat mudah sekali menganggap orang yang berbeda dengan kita itu seolah-olah musuh. Kita jangan terjebak oleh itu. Politik silahkan berjalan, tetapi keinginan agama Islam, yaitu berperilaku, akhlak dan adab, itu tertukar. Jangan hanya karena politik kemudian kita keluar dari rel adab dan akhlak Islam. Itu yang saya minta. Apalagi kita ini mayoritas Al-Mubarak ini terkenal pesantren thariqah, maka ciri bukti orang yang berthariqah itu menurut saya berakhlakul karim. Ciri bukti orang yang berthariqah itu berakhlakul karimah, lepas dari adab yang buruk dan akhlak yang buruk. Jadi kita jangan pernah bangga dengan bertarekat hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan perilaku la ilaha illallah. Tetapi hati kita tidak menunjukkan hati yang la ilaha illallah. Tetapi ucapan kita tidak menunjukkan ucapan yang la ilaha illallah. Karena inti tarekat adalah membentuk pengamalnya menjadi orang yang berakhlak. Karena tujuan tarekat adalah agar hati pengamalnya menjadi hati yang selamat bersalim. Karena tujuan tarekat adalah menjadikan pengamalnya mempunyai adab terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada manusia, kepada pohon-pohonan pun ahli tarekat harus bermanfaat. Karena pohon pun adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah harus kita hormati. Maka ironis kalau ada ahli tarekat ketika dalam perbedaan, apapun itu perbedaan, kemudian mereka melanggar etika adab akhlak tareketannya. Ini menurut saya ketareketannya dipertanyakan. Ya, ini barangkali banyak yang belum tahu apa sih tarekat itu. Oh, la ilaha illallah, la ilaha, itu disebutnya belajar zikir. Eta urang angkel la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta mah golongan jalma-jalma muker belajar zikir. Belajar kamu. Dan kemudian orang-orang yang memasuki dunia Thariqatul Auliya, dikirnya itu dikir sir. Nah itu sudah bukan belajar lagi. Memang dia sudah masuk ke dalam dunia tasawuf. Dikir Allah, 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 Allah. Itu pun ketika dikirnya masih menggunakan, masih timbul dominan huruf,
dalam kolbu Allah Allah. Itu masih tingkatan-tingkatan yang baru menuju perjalanan kepada Allah. Itu sudah Allahu Allah, Allahu Allah, Naksabandi. Karena hakikatnya ahli dikir itu dikir tanpa huruf, tanpa suara. Itulah ahli dikir. Kolbunya berzikir tanpa huruf, tanpa suara. Tidak ada lafaz Allah Allah, tidak ada suara Allah Allah. Maka yang berzikir adalah kolbu, artinya kolbunya berzikir, ruhnya menghadap Allah. Walaupun di dalam kolbunya tidak Allah Allah, tetapi ketika ruhnya itu menghadap Allah, ruhnya bercakap-cakap dengan Allah, ruhnya sujud pada Allah, ruhnya cinta pada Allah, ruhnya takut pada Allah. Itulah hakikatnya ahli zikir. Paham? Paham? Jadi kita jangan sombong. Kakak la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah di hati. Kuat lu sombong. Lu sombong gampang hina baku. Aing dikir yuk. Dia beres. Latifah beres. Muraqabah 20 beres, kholat beres. Dia merasa itu paling puncak, paling tinggi. Sudah belum. Ketika ruhnya belum mengenal Allah, ruhnya belum menghadap Allah, ruhnya belum ada rasa cinta pada Allah, ruhnya belum ada takut kepada Allah, sifatnya tidak ada sifat kasih sayang kepada makhluk, maka sesungguhnya orang itu terjebak dalam kesombongan. Ahli zikir yang takabur. Dan pada hakikatnya semua ahli zikir yang ruhnya pada Allah sudah tidak ada takabur, sudah tidak ada cacian kepada siapapun, sudah tidak ada hinaan kepada siapapun. Mulutnya bersih dari menghina, mulutnya bersih dari memfitnah, mulutnya bersih dari menggibah, hatinya bersih dari suudzon. Paham? Paham? Karena ruh yang sudah menghadap Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala kolbunya dari kebencian-kebencian yang sehingga menimbulkan lidahnya kotor mencaci maki orang. Karena pada hakikatnya tujuan dzikir adalah membentuk insanul taqwa, orang yang bertakwa. Orang kadang-kadang lain sohorul, hari ngaku ahli dzikir, ahli tarekat, geus muraqabah, geus sholat, mitnah terus, nagibat terus, ngahina terus, suudon terus, doang jalma dahar sabakul, tapi betul tersebut-sebut. Paham? Tapi mereka yang tadi dibandingkan dengan mereka yang tidak berzikir, lebih utama yang tadi. Walaupun dia sudah merokobah tapi masih ada kemudian ucapan yang buruk, dibandingkan dengan yang tidak berzikir sama sekali, mah bagusan itu. Tetapi dia belum sampai pantas disebut ahli zikir sebetulnya kalau menurut saya. Bila mana di dalam dikirnya, dengan dikirnya bekodriyah atau naksabandiyah atau khalwatnya tidak membuahkan perilaku akhlak yang takwa, lidahnya masih kotor, kalbunya masih kotor, akhlaknya masih kotor, maka menurut saya itu bagaikan tanaman yang tidak berbuah. Paham? Paham? Tapi orang mau sampurna seperti sasampurna Nabi Muhammad, mau. Tapi setidak-tidaknya akhlak yang baik lebih dominan daripada buruknya. Paham ke? Atau mau orang kabeh na bagus, nah lekan bagus kabeh, mau hati bagus, mau na kita boga Nabi Muhammad.
Kan setidak-tidaknya lidah kita lebih banyak bagusnya daripada buruknya. 90% bagusnya, 10% gorengnya, wajar manusia itu mah. Paham? Ini penting saya sampaikan. Karena masih banyak oknum-oknum pelaku dzikir yang tidak tahu ilmu dzikir itu sendiri. Belum paham. Sehingga terjadi jeruk makan jeruk. Nah itu. Aku ahli dzikir, nah ahli dzikir kene. Aku ahli dzikir, ahli dzikir kene. Aku ahli dzikir, akibat ahli dzikir kene. Aku ahli dzikir, musuhan ahli dzikir kene. Padahal sarwa saikhwan kene, saboroyotan kene. Kekah hatiku utuh aing dia mau melihat itu. Paham? Ayo, karena ternyata karena ilmu dzikir. Jadi mereka itu yang seperti itu terjebak oleh kesombongan dirinya. Seolah-olah sudah menyelesaikan qadiriyah, latifah 7 latifah, muraqabah 2 muraqabah, khalwat berkali-kali dengan mursyid yang gagah, dia merasa sudah naik ke langit ke-7. Nah ini terjebak dia. Di luar gitu orang gitu salah enak sekali. Seringkali diurang dari masih loba oknum mikir, qadiriyah dilewati, naksabandiyah dilewati, latifah 7 muraqabah khalwat. Tetapi buah dari semua itu ngadukun. Bahagia, senang, bangga dengan banyaknya tamu. Kemudian yang diangkat percakapannya karamat, keajaiban. Ayo bawa karamat kamu. Tapi karena tetangga, gering tetangga, atau duit, kebanyakan cicingkan baik. Tetahan itu akal, bukan perbuatan ahli-ahli zikir harus zikir. Karena pada hakikatnya zikir itu bukan untuk mencari karamat, bukan. Suksesnya seorang ahli zikir bukan karena banyaknya murid. Suksesnya seorang ahli zikir bukan karena banyaknya tamu. Suksesnya ahli zikir bukan karena banyak harta. Suksesnya ahli zikir bukan karena dia menjadi pejabat, bukan. Tetapi kesuksesan seorang zikir ketika dia berakhlak seperti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci memaafkan, dihina mengampuni, digibah difitnah mendoakan baik. Karena ahli zikir. Karena kita ahli zikir itu dicaci maki dia memaafkan, dihina mengampuni, difitnah dia doakan baik orang yang memfitnah. Nah, kakar eta ahli zikir. Ieu mati balik boro-boro kana jelema nu mitnah. Ngajelema nu teu mitnah teu naon teu wawuh acan kana dewek mah hayang ngahina goreng-goreng teu ka hati ku utuh aya. Paham? Ari ngaku boga musik wali. Ngisinkeun guru eta mah. Piraku guru wali kalakuan manehna Bang Dajjal. Paham? Orang-orang itu belajar kurang dihina maafkan, difitnah doakan bagus. Itu ahli zikir karakter. Boga duit bagikan, teu boga duit tahan dina baremain. Hati ahli zikir eta aing rada teu kaharti mun aya ahli zikir baremain bae bingung aing mah. Laju hayang boga Allah jang naon, dianggurkeun eta Allah. Ahli zikir boga barang main keneh bae. Ka pemerintah barang main ngajukeun proposal, murid kumaha dipentan duit bae. Tamu dipentan duit bae. Ahli barang main ahli zikir. Karena lamun ahli zikir sudah sangat jauh dari mengemis.
Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah. Karena dia sudah tahu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena dia sudah tahu Allah Maha Kaya. Karena dia sudah tahu Allah itu akan memberi ketika dia menangis. Mengapa dia tidak meminta pada Allah Ta'ala? Mengapa dia bukan tangan di atas malah tangan di bawah? Karena pada hakikatnya zikir itu membawa seseorang untuk mendekat kepada Allah. Maka orang yang dekat kepada Allah Ta'ala pantang untuk bergantung kepada selain Allah. Eta logikana. Berarti lawan mahena ngakukeun oknum eta, ngakukeun ahli dikir, beres qadiriyah, beres naksabandiyah, latifah, tujuan latif muraqabah sampai kholwat. Tetapi dia masih banyak mengemis daripada tangan di bawah, di atas. Berarti orang itu belum mengenal Tuhannya menurut saya. Ada itu. Yang intinya gitu. Kita jangan pernah sombong karena kita mengucapkan la ilaha illallah, jangan. Atau yang lainnya. Maka harus makin tawadu. Jelma dikir, qadiriyah, naksabandiyah, murqabah dijadikan bahan kesombongan. Ngobrol, bu aing beres aing. Qadiriyah mah. Bu aing beres latifana, murqabahna. Bu aing beres kholwatna. Giliran tatangga mah gering mah henogori teu dek mere-mere acan. Yatim piatu semoga jam bayaran sekolah tuh di bantuan acan ka indung ngalunjak hapep dia model gitu mereka paham tuh hapep karena saikhwan ngehina bae saikhwan manehna sa guru sa kokocoran mursidna sarua ngehina bae ngaledek bae nitnah bae bagina. Eta tegahar di kota aing bersama gitu eta. Urang-urang mah ulah. Urang mah boro-boro niku saikhwan, saburu. Beda guru sekalipun. Maka bagi murid Yusuf haram mengomongkan kata-kata yang kotor baginya. Apalagi satu ikhwan, beda guru sekalipun kita. Jangan pernah lidah kita kotor untuk mencaci maki mereka. Jangan. Maksudnya pun isin orang kau Ta'ala. Orang oh ya Allah baik. Tapi di hewan itu Allah dilaporan mencaci maki baik. Tetapi itu akal lain. Paham ya? Paham ya? Terus ulah loba-loba teuing karena sok mana terus orang dikir bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya bisa dikir ya. Mudah-mudahan bisa dikir ya. Kontang terekot mudah-mudahan bisa anggus. Nunggus-nunggus utang anggus ya ini. Nunggus utang anggus ya. Kamari main tengah di kunaon ya ini. Lamun dikir kontang terekot jarang anggus ya. Kalau hayang anggus di khotam toriko, tapi jarang anggus dipasang itu bisa, retak itu bisa. Kerio dengarti. Ayo nama paham. Sehingga orang yang dikupas di Anwarul Qudusiyah. Ternyata seseorang ketika sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala, maka dia dikirnya sudah pindah lagi, bukan dikir belajar. Bukan dikir tingkat tadi, bukan. Tapi dia sudah menjadi orang yang murad. Dan hayang dewekna. Eta. Pantesan teranggus si aing gitu. Eta aja kita Anwarul Qudusiyah. Mata kula sok mayokan ahli dikir dengar timah ngaji orang ngaji. Aji Anwarul Qudusiyah tah ngaji kene. Yang maya ahli dikir kelakuan aneh itu hari gua akal lagi main poyokan bukan dari ahli tarekat aku usah ngaku bertarekat itu berilmu, aku bertarekat itu berpaham tarekat mau kerja dah hukuman
Ya mudah-mudahan yang bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.